Sahabat, kembali lagi di acara Difabel Bisa Berkarya. Saya ingin menyampaikan informasi dulu. Jadi, kalau di dalam undang-undang ada 1% atau 2% ya Kang Adin ya, untuk kesempatan bekerja bagi teman-teman PD atau penyandang disabilitas. Tapi saya rasa selain bentuk undang-undangnya saja, saya harap untuk aksesibilitas sih bisa dipenuhi, terus stigma terkait dengan memandang atau sudut pandang masyarakat tentang dunia disabilitas itu mungkin bisa sama-sama kita belajar gitu, karena saya rasa adanya acara ini adalah proses edukasi untuk masyarakat tentang dunia disabilitas itu sendiri. Baik Kang Aden, ini seru sekali nih. Tadi ada pengalaman yang memang secara proses tuh memang ini ya, memang diberi kesempatan, tapi ketika di perusahaan ternyata perusahaannya tidak akses. Nah, itu gimana nih Kang kira-kira solusinya nih buat kita semua kalau misalnya menemukan perusahaan yang seperti itu? Ya, kita harus bisa mengadvokasinya dengan pendekatan, misalnya taruh seorang penyandang disabilitas bekerja diterima di sana, dan dia mengungkapkan kebutuhannya agar dia bisa ada kemandirian. Karena kalau di suatu perusahaan kan bukan ranah lagi untuk ditolong-tolong terus kan, ya. Betul. Nah, mandiri lah. Iya, itu semua orang kan masing-masing punya kesibukan kan. Nah, biarkan dia bisa mandiri. Bagaimana caranya? Yaitu dikasih kesempatan, dikasih aksesibilitasnya lah. Itu. Dan juga untuk dunia kerja masalah disabilitas itu ya, selain para pengusaha yang benar-benar aware-nya benar-benar untuk memperkerjakan disabilitas, dan disabilitasnya sendiri dari mulai dirinya harus memiliki kredibilitas, memiliki potensi yang ada. Jangan begini, disabilitas ingin kerja tapi tidak punya kredibilitas. Harus belajar dulu. Dan di dunia kerja bukan dunia pendidikan, bukan dunia kursus ya. Begitu masuk dunia lapangan kerja, otomatis harus mulai langsung kerja. Itu ya pengalaman saya waktu saya dulu pernah megang sebuah dealer ya. Saya pernah megang sebuah dealer ya. Baik, sebentar nih Kang. Kita ceritakan satu-satu. Pengalaman pernah memegang sebuah dealer. Itu gimana nih Kang? Nah, saya kan dulu jadi kepala cabang sebuah dealer ya. Salah satu perusahaan lah ya. Perusahaan ya dalam otomotif ya. Nah, ketika itu saya sama owner dikasih kesempatan juga, silakan untuk Pak Aden untuk merekrut teman-teman disabilitas lagi. Oke. Pokoknya saya akan ACC apa yang Pak Aden terima gitu ya. Nah, saya dulu punya teman disabilitas 2, anak buah saya dan lainnya non disabilitas, jadi universal gitu ya. Oh, inklusif. Inklusif. Nah, suka ada yang nelpon ke saya, Kang, saya ingin kerja di perusahaan yang Kang pimpin. Terus saya tanya, terus kredibilitasmu apa? Misalnya sekolah dari mana, terus punya keterampilan apa, bidang apa? Belum memiliki keterampilan komputer, belum. Nah, terus mau apa kerjanya? Di sini kan dunia kerja ya, bukan dunia pendidikan, dunia lembaga pendidikan harus dilatih dulu, enggak gitu. Di sini tuh ketika diterima harus langsung kerja, tidak ada misalnya pelatihan dulu sebulan 2 bulan, nggak ada, gitu kan. Nah itu jadi banyaknya mentok di sana, keinginan tinggi tapi potensi diri nggak ada. Nah jadi saya sarankan untuk teman-teman disabilitas untuk memasuki dunia kerja, gali dulu potensi diri yang ada, ya, agar dia bisa mampu apa, nanti mudah kalau di sananya ditempatkannya, gitu. Jadi memang ibaratnya harus memperbaiki arus di dalam diri. Ketika arus di dalam diri sudah selaras, pada akhirnya mengikuti arus yang ada di luar, gitu ya. Terus kita mensiasati di bagian di luarnya gitu. Nah, lama-lama itu dulu juga saya waktu itu karena saya udah diangkat jadi itu, si bangunan itu baru dibangun disesuaikan. Sama owner suruh silakan kontrol bangunan sesuaikan dengan kebutuhan Pak Aden. Saya membutuhkan kamar mandi, aksesnya kamar mandi kan pintunya yang 70 rata-rata ya. Iya, yang besar ya. Nah, saya itu kamar mandi udah dibeton. Ketika itu saya dengan kontrol sedang dibeton, tinggal dipasang pintunya. Terus saya, Pak, saya ingin merubah kamar mandi ini supaya pintunya gede, roda saya masuk. Oh siapa? Saya udah di ACC sama bos, kalau ada permintaan dari Bapak, kata mandornya. Langsung itu diganti. Jadi gede pintunya. Nah itu. Terus kemudiannya kesananya nanti bisa mengikuti lah. Apa kalau kita udah di dalam, kita misalnya ya permohonan-permohonan agar untuk memberikan kenyamanan kerja kita gitu. Agar tidak menyusahkan orang lain. Betul.
Baik, saya setuju tuh Kang dengan bagaimana caranya agar kita tidak menyusahkan orang lain, yaitu pertama lingkungan yang bisa memandirikan kita, terus stigma kesempatan yang sama gitu kan. Nah, gini Kang, saya pengen nanya nih, dari tadi kita ngebahasin terus tentang kesuksesannya Kang Aden. Gimana kalau misalnya saya pengen ngebahas tentang hal atau bentuk kesedihan apa sih yang pernah Kang Aden dapatkan ketika menjadi seorang dengan disabilitas itu sendiri? Karena kan kesedihan ini tuh jadi sebuah pergerakan atau perjuangan ya yang menghasilkan keberhasilan Kang Aden seperti sekarang gitu. Ya, kesedihannya bagi teman-teman disabilitas mungkin masih ada ya, banyak barrier atau kendala-kendala yang dihadapi. Ya, salah satu contoh untuk disabilitas daksa itu adalah yang dominannya adalah infrastruktur. Infrastruktur dan fasilitas publik yang tidak memberikan akses. Ya. Contohnya bagi saya pengguna kursi roda, saya masih kesulitan jalan di trotoar, masih kesulitan mencari transportasi publik yang akses, masih kesulitan untuk ya masuk ke sebuah kantor yang dituju, itu masih banyak gitu. Walaupun ya kita udah banyak atau udah memiliki regulasi ya, regulasi yang sekarang terbaru kan Undang-Undang 8 2016 sekarang berapa? 2021. Sekarang 2021. 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi masih lemot. Nah, kenapa saya tuh sedih kadang-kadang, kenapa undang-undang dibuat dengan biaya bisa miliaran, ya ratusan juta miliaran, tetapi implementasinya tidak ada. Nah, itu tidak ada keseriusan itu dari atasnya. Itu untuk implementasi sebuah peraturan. Indonesia kan negara peraturan. Kalau tidak ada peraturannya tidak akan digubris itu apa yang namanya program-program itu. Itu. Dan Kang Aden juga terlalu aktif ya untuk menyampaikan di media Kang Aden gitu ya, di Instagram atau di Facebooknya terkait dengan hal itu ya. Iya. Nah, itu. Termasuk menjadi seorang politikus, Kang. Itu bisa. Politikus saya, ya sebetulnya saya tidak dengan dunia politik ya dulunya. Saya kan independen dulu. Independen juga, ya. Independen. Cuma saya dalam pikiran saya bagaimana memperjuangkan hak disabilitas agar terwujud di Indonesia. Oke. Nah, tetapi kesininya kan saya juga pernah ya kemarin jadi seorang caleg ya. Ada sebuah partai yang mengajak ke saya untuk dijadikan seorang caleg. Saya lihat aja platformnya dan lihat tujuan-tujuannya. Tetapi ketika saya terjun itu tetap integritas saya memperjuangkan hak disabilitas, pure saya ya, itu. Nah, tapi ya mungkin masih belum waktunya nih disabilitas menjadi decision maker di legislatif ya, karena terbukti sekian puluh orang teman-teman saya se-Indonesia yang dicalegkan oleh partai-partai politik, belum ada satupun yang terpilih. Itu kemarin ya, itunya. Walaupun ada juga dulu yang pernah jadi anggota dewan juga ada di daerah-daerah lain. Ya, tapi ya gimana perjuangannya dan kekuatan dirinya itu juga itu ya. Betul. Sebetulnya saya ingin sekali menjadi seorang decision maker di legislatif agar bisa mengajak kepada orang-orang non disabilitas untuk bagaimana kita menciptakan Indonesia yang nyaman, Indonesia yang rahmatan lil alamin itu gimana. Kadang kan sering ya kita dengar yuk kita ciptakan negara yang rahmatan lil alamin, kota yang rahmatan lil alamin, tetapi ya tidak tahu itu rahmatan lil alamin itu yang gimana. Sebetulnya rahmatan lil alamin itu berguna bagi semuanya, manfaat bagi semuanya, termasuk warga yang termarginalkan yaitu disabilitas. Baik. Itu. Jadi memang butuh proses lah Kang ya. Di politik kan belum lama juga ya. Iya, belum lama. Butuh proses di mana butuh proses. Minimal punya tongkrongan yang banyak nih. Iya. Baik. Ini nanti kita bakalan kupas juga nih tentang perjalanan Kang Aden sebagai seorang aktivis ya Kang Aden ya. Kita jauh lebih dalam karena memang ternyata bukan hanya berbicara tentang disabilitas saja yang aku tahu ketika di lapangan itu. Baik, teman-teman, tetap di acara Difabel Bisa Berkarya.